Rahayu, rahayu, rahayu. Para kadang ingkang dahat kinasih ing titi kalenggahan menika kula Gratius Yosef Iskaryanto Reksa Sumarto kaliyan panjenenganipun Mas Budi Nur Cahyo ingkang pidalem wonten ing Surabaya badhe wawan rembag bab pamundhut pirsanipun Mas Budi Nur Cahyo. Monggo silakan Mas Budi mau bertanya mengenai apa? Nggih. Matur nuwun Pak Gratius. Rahayu. Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya mau menanyakan bab tentang definisi keinginan, Pak. Karena keinginan itu untuk bagi pejalan itu bagaimana? Begitu, Pak. Ya. Jadi keinginan itu pasti ada di dalam diri setiap manusia. Kemudian dari mana asal keinginan itu? Apakah dari nafsu? Bukan. Karena nafsu itu dasarnya baik. Jadi Tuhan memberikan anugerah nafsu kepada manusia itu supaya manusia dapat hidup di dunia dan dapat berkembang biak di dunia. Jadi nafsu sama keinginan itu dua hal yang berbeda. Berbeda, ya. Umpamanya raga itu memerlukan asupan makanan yang mengandung vitamin-vitamin, yang mengandung karbohidrat, yang mengandung badan kuningnya telur itu apa? Protein dan sebagainya itu. Nah itu ada rasa lapar. Nah, kemudian manusia harus makan untuk memelihara kesehatan raganya. Kemudian si raga ini capek. Nah itu pertanda bahwa raga ini memerlukan istirahat. Jadi bukan keinginan itu. Jadi keperluan itu. Keperluan. Seperti makan itu keperluan, bukan keinginan. Nanti akan kita bedakan dengan keinginan. Kemudian tenggorokan merasa haus. Nah itu menandakan bahwa raga memerlukan asupan air, ya, minum. Kemudian ada rasa risih melihat rumah kotor, halaman kotor, lantai kotor, lalu kemudian menyapu. Berarti itu lingkungan sekitar itu perlu dibersihkan. Karena itu juga suatu keperluan untuk menjaga kesehatan manusia. Kemudian pamannya mendengarkan nyanyian kok senang. Nah ini menandakan bahwa raga itu juga mempunyai rasa keindahan. Kemudian kok ada dorongan memasang gambar di tembok, berarti raga ini juga mempunyai rasa keindahan. Kemudian
keluar rumah tidak pakai baju, tidak pakai celana, merasa malu. Nggih. Nah, itu kalau masih kecil tidak merasa malu, tapi sudah, nah, itu berarti raga itu mempunyai perasaan yang risih atau malu itu kalau berbuat tidak sesuai dengan pandangan orang. Jadi kalau lingkungan sekitar itu tidak apa-apa, artinya itu telanjang kemana-mana, tidak apa-apa, ya pasti orang-orang itu ya tidak pakai pakaian, nudis itu tidak pakai pakaian. Nah, itu termasuk nafsu, keindahan tadi, ya, keindahan dan harga diri ya, bukan harga diri apa ya, ya keindahan itu ya. Kemudian ada dorongan, ada rasa senang mencintai istrinya, suaminya, sehingga secara spontan, secara begitu saja, tidak direncanakan, lalu mengadakan hubungan seksual karena dorongan seksual itu tadi, ya. Ini juga dorongan nafsu supaya manusia dapat berkembang biak. Manusiawi. Ya, jadi itu fungsi nafsu. Fungsi nafsu dianugerahkan Tuhan sebagai sarana supaya manusia itu dapat hidup di dunia dan dapat menurunkan keturunan-keturunan untuk masa-masa yang akan datang. Sekarang masalahnya keinginan itu dari siapa? Nah itu yang keinginan itu dari siapa? Di dalam diri pribadi manusia itu ada 3 energi pokok, yaitu tadi nafsu untuk hidup, makanya diberi istilah energi hidup, ya. Kemudian ada ego, yang sisi baiknya itu sebetulnya untuk memberikan perbedaan antara pribadi satu dengan pribadi yang lain. Contoh, walaupun anak kembar laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ya namanya anak kembar. Walaupun kembar, lahirnya juga pada waktu yang hampir bersamaan, tidak mungkin bersamaan, tidak mungkin. Ya, berurutan, jadi hampir bersamaan. Ya, itu aja sifatnya berbeda-beda. Artinya egonya juga berbeda-beda, sehingga ego ini anugerah Tuhan yang mempunyai segi positif sebetulnya hanya untuk membedakan antara pribadi satu dengan pribadi yang lainnya. Hanya segi negatifnya ego ini karena tadi untuk menunjukkan pribadi, kalau berlebihan lalu menjadi egois, memikirkan kebutuhannya sendiri, memikirkan kepentingannya sendiri, memikirkan kesenangannya sendiri, memikirkan keinginannya sendiri. Jadi dari sebab itu di sini dapat kita lihat bahwa keinginan itu ada pada ego, bersumber dari ego, bersumber pada ego, tidak pada nafsu. Beda ya? Ya, beda. Kemudian energi yang ketiga yang dominan, yang ada juga, yang termasuk kuat, yaitu
roh roh manusia itu adalah bagian hidup, bagian Tuhan yang fungsinya untuk membimbing manusia supaya bisa kembali kepada Allah di alam kasampurnan. Apakah roh ini mempunyai keinginan? Tidak. Roh hanya kalau masih di dunia mempunyai kasih kepada sesama, kasih kepada Allah, dan kasih itu menumbuhkan rasa selalu bersatu dengan manusia lain, selalu bersama dengan keluarganya, selalu bersatu dengan Allah, selalu bersama dengan Allah. Bukan keinginan, bukan keinginan. Nah, sehingga dari tiga ini, keinginan itu ada pada energi mana? Ego tadi. Iya, betul. Apakah ada keinginan yang di luar ego, Mas? Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi keinginan hanya pada ego. Ingin makan menurut seleranya ego. Makanya yang pedas-pedas, yang asin, yang enak, apa itu sate, umpamanya. Oh, ini atas ini yang empuk. Oh, ini kecil-kecil, cari yang besar-besar. Jadi intinya tidak menimbulkan rasa puas itu, gitu. Ya, kalau keinginan itu begitu dipuaskan, dia kecenderungannya akan ingin yang lebih lagi. Jadi keinginan itu tidak akan ada berhentinya. Sudah berjalan, wah enak, naik dua sepeda ya, berusaha beli sepeda, bisa sepeda masih keroncalan kakinya itu masih keroncalan, iyalah, dan napasnya masih terengah-engah kalau jalannya menanjak, iyalah, itu lalu ingin, wah enak kalau pakai motor, sudah kaki tidak keroncalan, napas tidak terengah-engah, berusaha membeli motor. Jadi keinginan itu untuk rasa aman dan nyaman pada dirinya sendiri. Iya, betul. Kemudian sudah mempunyai motor, kehujanan, terus siang panas, mengedarkan dagangan, panas, hujan, hujan, wah enak kalau punya mobil, bisa bawa dagangan banyak, tidak kehujanan, tidak kepanasan, beli mobil. Sudah beli mobil, usaha berkembang, wah enak kalau punya helikopter, kemana-mana, sudah melewati lautan, sudah mudah, nggak usah naik perahu, seperti itu. Artinya tidak pernah puas. Keinginan itu tidak pernah puas. Kalau manusia itu mengikuti keinginannya itu dengan menggebu-gebu, keinginan ini lalu menjadi hawa nafsu. Jadi kalau makan itu nafsu ya, nafsu ditunggangi oleh ego yang mempunyai keinginan yang tidak pernah puas ini, lalu menjadi hawa nafsu. Ingin makan yang lebih enak, lebih mahal, tempatnya yang lebih mahal, lalu ketemu dengan kenalan, ketemu dengan tetangga, masuk ke restoran yang mewah, bangga, itu tidak menjadi apa adanya. Iya, itu seperti itu. Lajeng apa pengaruhnya untuk para pejalan spiritual
Ya. yang mau belajar menjalani spiritual, Ya. khususnya Sumarah ini, Ya. dengan kemajuan, dengan apa namanya kelancaran belajar Dengan spiritual memanjakan ego tadi ya. Apa pengaruhnya keinginan atau ego itu bagi yang baru belajar spiritual Sumarah? Dengan memanjakan keinginan itu praktis sama dengan memanjakan ego. Memanjakan ego itu pasti dengan jalan memanjakan keinginan ego. Ingin itu harus tercapai. Ingin itu harus tercapai. Punya tujuan itu harus tercapai. Ya. Kalau hubungannya dengan iman, hukumnya semakin tinggi ego akan semakin rendah iman, karena ego dalam tataran yang paling tinggi itu dapat melakukan segala sesuatu dengan menghalalkan segala cara, dengan menyingkirkan teman sekantor, dengan memfitnah teman sekantor untuk menduduki jabatan tertentu, apalagi bisa menyewa pembunuh bayaran, membunuh teman sekantor supaya dia dapat diangkat menjadi jabatan, menduduki jabatan yang diduduki oleh temannya itu. Jadi menghalalkan segala cara. Dampaknya apa? Ya tadi, kalau hukum dengan iman, hubungannya dengan iman, semakin tinggi ego akan semakin rendah iman, sehingga laku-laku spiritualnya ya pasti tidak akan dijalankan. Tidak akan dijalankan. Iya, bukan tidak jalan, tapi tidak akan dijalankan. Tidak akan mampu menjalankan. Tidak terpikirkan untuk menjalankan. Lalu mungkin akan terlontar, untuk apa itu? Itu omong apa itu? Seperti yang tadi dibaca Mas Budi tadi mengenai autobiografi Pak Kino ketika menjalankan wiridan Hardopusoro tadi, sampai tidak mengakui adanya Tuhan, apalagi sampai memisui Tuhan. Itu. Jadi sangat mengganggu sekali. Sangat mengganggu sekali untuk laku spiritual apapun itu. Kemudian dampaknya untuk kebersihan jiwa. Semakin seseorang itu melulu ego, ya, memanjakan ego, jiwanya semakin kotor. Karena jiwa fungsinya untuk merekam semua pikiran, semua tutur kata, dan semua tindakan manusia. Sehingga dampaknya pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan untuk ditarik dari peredaran di dunia ini, tanda tanya besar, apakah bisa kembali kepada Tuhan? Apakah masih berkeliaran di dunia? Apakah masih berada di kuburan? Apakah masih berada di rumahnya? Atau bahkan apakah masih tersangkut di batu? Apakah masih tersangkut di pohon? Dan sebagainya seperti itu. Kalau yang untuk, karena yang jelas dengan jiwa yang kotor, karena Tuhan itu suci, jelas jiwa ini tidak akan tahan untuk kembali kepada Tuhan. Seperti kalau kita itu masuk ke parit yang kotor, penuh lumpur, penuh kotoran,
lalu harus masuk ke tempat yang bersih, lampunya sangat terang sekali, yang ada di situ pakaiannya bersih, orangnya juga bersih-bersih. Kita mau masuk ke situ, berani apa enggak? Ya enggak berani. Ya itu. Jadi bukan Tuhan menolak para pendosa, bukan Tuhan tidak mengasihi para pendosa, bukan. Tuhan mengasihi semua pendosa, semua manusia sama. Tuhan mengasihi pendosa sama dengan Tuhan mengasihi seorang kudus. Hanya saja ketika ditarik dari peredaran hidup di dunia ini, apakah jiwa ini mampu mendekat ke area di dekat Tuhan apa enggak kan? Itu yang jelas. Yang jelas itu. Untuk yang ini jiwa yang bersih itu mungkin nanti di episode berikutnya akan bisa kita wetar lagi. Selanjutnya saya menanyakan bagaimana memanajemen ego atau yang mengandung keinginan-keinginan tadi agar tidak lebih besar, tidak mempengaruhi besar sekali begitu, agar kita bisa menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Nah, gitu. Di Sumarah, di Jalan Hidup Rohani Sumarah itu mudahnya kita sudah diberi sarana untuk memanage ego, untuk bisa bukan mengendalikan, kalau mengendalikan seperti kuda. Enggak, ya pokoknya bisa ngemong ego ngemong ego supaya ego bisa leleng gitu, supaya tidak mengotori jiwa ya. Satu dengan apa Mas Budi? 8 laku topeng rame. Ya bagus, 8 topeng rame apa saja itu? Jujur. Bagus. Sabar. Bagus. Rilo. Bagus. Ikhlas. Bagus. Narimo ing pandemi urip. Bagus. Penuh kasih pada sesama. Bagus. Manut pada kehendak Tuhan. Bagus. Terus apa yang terakhir saya agak lupa. Kasih kepada sesama. Jujur. Ini contoh aja, hanya contoh aja. Kehidupan suami istri. Ini sudah bukan rahasia umum. Istri ya tidak jujur, suami tidak jujur. Pamannya istri ingin beli kalung, ingin beli gelang, ingin beli, itu pasti nanti dengan suaminya, saya kira mbak suaminya loh mas. Ya, padahal harganya sekarang itu lombok itu 100.000 loh mas piye. Dan lombok kayak sakmene ya gak cukup toh. Bawang sakmene, uya sakmene, gula sakmene. Mbok kayak kanu sakmene gak cukup toh. Dibeli lebih. Padahal ketika itu lombanya 10.000 sudah dapat banyak. Yang lainnya diselempitkan. Si suami juga gitu. Itu teman saya, itu saya dapat informasi dari teman saya. Jadi uang gaji itu ada yang dimasukkan ke kopiah. Kopiah itu tidak mungkin disentuh oleh istri lah. Begitu caranya. Gila, iki gaji iki namanya potongan iki. Akhirnya pada suatu hari hampir tersingkap. Dihampiri oleh konco-konconya, salah satu konco ada yang nyetuk
Aku wani nuku kopiahe si Nur kuwi 2 juta. Jadi aku jadi temannya tahu. Ya, temannya tahu. Karena kalau dengan istri tidak jujur, tapi dengan teman kadang-kadang ngomong, gitu. Jangan ngomong bojoku loh. Ya. Itu salah satu contoh dengan laku jujur, itu sehingga jujur itu akan menjaga supaya ego tidak berkembang. Jadi memanage ego, tidak memanjakan ego, dan membuat ego itu menjadi lerem, tidak menuruti keinginan ego. Nah, kalau laki-laki membawa uang banyak, pasti untuk apa? Judi, beli nomor, cari istri muda, bisa berbahaya. Semua kan bisa. Itu dari segi jujur, sabar juga demikian. Rilo juga demikian, ikhlas juga demikian, ya, rendah hati juga demikian. Mas Budi bisa sendiri lah. Kedua, apa? Tadi 8 tokoh keramik, terus sarana yang diberikan oleh Jalan Hidup Rohani Sumara Ingala untuk memudahkan kita itu menjalani sesanggeman. Menjalani sesanggeman, bagus sekali. Terus ketiga sujud sumara. Sujud sumara. Dengan sujud sumara itu nafsu lerem, panca indera lerem, ego juga lerem, dan sedikit demi sedikit jiwa dibersihkan. Bukan hanya jiwa kita sendiri, tapi jiwa para leluhur kita yang sudah meninggal, ayah, ibu, kakek, nenek, dan sebagainya. Dan juga menjaga kebersihan jiwa anak turun kita semua. Itu sudah otomatis, ya? Sudah otomatis. Itu sesuai janji Tuhan seperti itu. Iya. Tadi loh, Mas Budi membaca autobiografi Pak Kino tadi. Pak Kino minta kepada Tuhan supaya orang-orang Semarang dijaga dari godaan-godaan ijazil. Jadi sarannya 3 itu. Jadi harus menjalani 3 itu tadi. Delapan laku tokoh kami, menjalani sesanggeman, dan laku sujud sumara, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Iya, betul. Terima kasih. Itu untuk meleremkan ego, manage keinginan tadi. Saya kira cukup jelas. Cukup itu ya. Cukup jelas untuk pertanyaan-pertanyaan saya terjawab. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Ngaten. Mekaten para kadang sadaya ingkang dahat kinasih, atur wangsulan kawula dumateng pamundhut pirsanipun Mas Budi Nur Cahya ngengingi pepenginan. Mugi Gusti Allah tansah amayungi panjenengan sakulawarga sadaya, tansah paring rejeki ingkang sempulur dumateng panjenengan sakulawarga sadaya, ugi tansah paring kesehatan ing saben dintenipun dumateng panjenengan sakulawarga sadaya. Rahayu sadayanipun, rahayu, rahayu, rahayu.